Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Aufia di channel YouTube ini. Semoga mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Baik, saudara sekalian, bersama saya kali ini ada Mbak Dian. Beliau adalah warga negara Indonesia yang saat ini berada di India pastinya ya, dan telah menikah dengan pria India gitu ya. Mungkin Mbak Dian bisa memperkenalkan sedikit ya tentang dirinya kepada meredos sekalian, khususnya nih perempuan Indonesia nih yang ingin menikah dengan pria India. Bisa memperkenalkan diri dulu. Halo, salam Meredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dian dari Goa. Saya berasal dari Surabaya. Oke, dari Surabaya. Jadi Mbak Dian sekali lagi sudah menikah ya dengan pria India ini sejak tahun berapa ya? Saya sudah menikah dengan warga negara India tahun 2010. 2010. Desember Dan 2010. dan sudah dikaruniai juga buah cintanya ya. Iya, saya dua putra. Oke, dua putra. Wah, luar biasa, luar biasa. Kita doakan Mbak Dian ya sehat selalu beserta juga anak-anaknya ya, dan juga pastinya keluarganya ya, baik itu yang ada di India maupun di Indonesia. Mbak Dian, tadi kita sudah perkenalan, dan dulu Mbak Dian, ini pertanyaan pertama nih. Dulu Mbak Dian ini bisa mengenal India tuh seperti apa gitu? Atau gambaran tentang India ini seperti apa sebelum datang ke India gitu? Ataupun bahkan sebelum menikah gitu? Sebelum menikah, oke. Gambaran saya adalah seperti di film serial Mahabharata dulu ya. Kemudian karena saya belum tahu bagaimana India sebenarnya ya. Cuma saya hanya melihat sinetron ataupun melihat ya cerita-cerita begitu sih, Mas. Dan sebenarnya saya juga bukan Bollywood banget sih. Oke. Tapi akhirnya ya seperti itulah. Akhirnya Oke. saya menikah. Oke, Mbak, kalau boleh tahu Mbak ini gimana ceritanya bisa bertemu dengan suami gitu? Awalnya tuh bagaimana, lewat apa gitu kan? Oke, saya bertemu suami saya awalnya lewat Yahoo Messenger dulu. Wih, itu Online. tahun 2000, Tahun iya. zaman-zaman seperti itu sekitar 2009, Oh 2008 iya, lah, Mas. masih rame ya, oh memang iya, betul. Jadi waktu itu lewat Yahoo Messenger sih saya ketemu beliau. Jadi itu apa iseng-iseng chatting-chattingan atau bagaimana ya itu ya? Kalau dibilang iseng sih pada saat itu saya hanya ingin punya teman ya, jadi bukan punya teman, kemudian bukan istilahnya apa ya, memang saya ada niatan menikah sih pada saat itu, saya punya niatan menikah, cuma ya kemudian saya sibuk dengan pekerjaan dan istilahnya ya melakukan konversasi ya sama mereka, jadi ya apa ya bisa dibilang chatting bukan iseng tapi ya Mas Agus ya. Baik, baik. Jadi memang pada saat itu berarti memang dipertemukannya melalui media sosial lah ya, Betul, ya betul, melalui betul. Yahoo Messenger. Dan bagaimana waktu itu cara Mbak Dian itu bisa meyakinkan diri untuk menikah gitu ya dengan pria India gitu? Pada saat itu sih beliaunya karena kita 1 tahun itu lewat online, kemudian beliaunya bilang ke saya bahwa saya ingin menikah dengan warga negara Indonesia. Sebelumnya beliaunya ada hubungan dengan salah satu perempuan Indonesia, cuma akhirnya nggak jadi, akhirnya mereka putus di tengah jalan gitu. Kemudian saat itu karena dia bilang bahwa saya ingin ketemu mama kamu deh, karena sudah istilah 1 tahun itu dia nggak pernah tanya, dia tidak pernah membicarakan tentang orang tua saya begitu. Dan akhirnya saya pingin chatting dengan mama kamu. Dia akhirnya dan saya tanya ke mama saya waktu itu, ada seorang laki-laki yang ingin mengenal mama dia waktu itu. Akhirnya pada saat itu beliaunya langsung bilang bahwa saya
ingin menikah dengan putri ibu. Tapi waktu itu pada saat itu beliau dalam agama non Muslim. Begitu. Oke. Beliau non Muslim. Dan kita semua bahwa kita juga tidak bisa kan kalau seandainya di Indonesia harus menikah dengan non Muslim, kita kan tidak semudah itu. Kemudian akhirnya mama saya bilang bahwa oke, kamu kalau seandainya kamu bisa datang ke Indonesia dengan melamar putri saya dengan baik, ya silakan. Gitu. Ya akhirnya dia mempersiapkan semua surat-surat beliau. Kemudian dia datang ke Indonesia. Pada saat itu sih datang ke Indonesia. Akhirnya dia bertemu dengan mama saya, keluarga besar saya, dan akhirnya ya melamar saya begitu. Oke, jadi bagusnya di sini memang si calon yang ingin menikah ya datang ke Indonesia ya dan langsung berjumpa dengan keluarga Mbak Dian di situ ya. Oke, jadi Mbak sebaiknya nih perempuan Indonesia itu kalau misalnya ingin membuktikan cinta laki-laki India ini berarti caranya seperti apa berarti yang terbaik, yang ideal menurut Mbak? Buat saya sih lebih baik kalau dia bisa datang ke Indonesia dan meminta perempuan Indonesia dengan baik begitu. Oke. Melamar dengan baik begitu. Oke. Dan apa Mbak kira-kira sih kan cinta saja orang kan bilang seperti ini, cinta itu tidak cukup gitu ya untuk membangun rumah tangga gitu ya. Betul. Ini Mbak, ini pesan penting kira-kira untuk perempuan Indonesia ini apa ya agar langgeng gitu. Nah, kita ingin rumah tangga ini langgeng gitu ya. Apalagi kita ini kan sudah beda negara, beda budaya, yang dimakan aja beda, dia makan roti, kita makan nasi. Dan kadang juga ada perbedaan agama juga di situ, sehingga hal apa saja sih Mbak sebenarnya harus dipertimbangkan baik-baik bagi perempuan Indonesia? Bagi perempuan Indonesia yang mereka harus pertimbangkan adalah benar-benar calon suami harus benar-benar serius, benar-benar bahwa dia benar-benar bisa membuktikan kata-katanya dia bahwa saya ingin melamar kamu sebagai istri saya. Dan menunjukkan bahwa pada keluarga, kalau buat saya sih ke keluarga ya, dengan kamu datang dengan keluarga, bertemu dengan keluarga saya, meminta saya baik-baik di depan keluarga saya, dan istilahnya bahwa mengurus semua dokumennya. Kalau mama, karena banyak sebagian mereka ada perjanjian pernikahan kan Mas. Kalau mama ada perjanjian pernikahan, kalau buat aku sih supaya amannya sih ada perjanjian pernikahan itu juga. Itu maksudnya diketik pakai materai Indonesia atau bagaimana itu? Kalau buat saya sih lebih baik sih ya dengan materai Indonesia sih, begitu. Oke, baik. Buat save-nya kita ya, buat save-nya kita sih juga begitu. Selain itu Mbak, kira-kira nih Mbak ya setelah menjalani hubungan gitu ya dan sudah menikah, kira-kira apakah ada perbedaan-perbedaan yang cukup kentara gitu ya, yang akhirnya kita temukan pada saat berada di India gitu, yang harus jadi pertimbangan bagi perempuan Indonesia? Iya, sangat-sangat besar. Saya sangat-sangat besar semua istilahnya kalau di Indonesia is culture shock culture ya. Perbedaan yang sangat-sangat banyak yang saya lihat, yang awalnya bahwa saya pinginnya saya pikir seperti yang saya harapkan, tapi akhirnya tidak seperti itu gitu. Jadi benar-benar ada sih perbedaan yang sangat besar sih Mas kalau buat saya gitu. Kalau boleh disebutkan Mbak yang harus menjadi perhatian perempuan Indonesia, apa tuh perbedaan-perbedaannya gitu yang mungkin penting gitu? Kalau buat perempuan Indonesia sih lebih baik sebelum kamu menikah dengan warga negara India ya mengenal culture, benar-benar tradisi semuanya, semua yang harus kamu mengerti gitu loh. Karena pada saat seandainya kamu hanya gue cinta kok calon suamiku pasti akan ada di samping gue, tapi sebenarnya tidak. Jadi kamu benar-benar mengenal keluarganya luar dalam gitu.
Oh, oke. Sayangnya nih Mbak, saya pikir cukup sulit ya untuk bisa mengetahui aslinya keluarganya itu ya. Ya, Karena kan kita di Indonesia, apalagi perempuan Indonesia mungkin kan di Indonesia gitu ya hanya bisa melalui medsos gitu ya, sehingga kan kadang iya, ini yang kabur gitu. iya, iya. Kalau mama saya sih lebih baik, eh, karena gini ya Mas ya, kalau dibilang, eh, buat saya sih lebih baik, kita mengenal, kita datang ke India, mengenal keluarganya, begitu buat kita sendiri, buat safe ya. Kalau papa kita sudah, cowok ini sudah sayang sama kamu, ya ya inilah keluarganya. Kita mana kita datang, kita juga datang ke India, kemudian kita mengenal seluruh keluarganya, itu lebih baik dan lebih safe buat kita sih Mas Agus. Karena kalau Oke, kalau oke. kalau hanya cinta buta dan mengenal hanya di media sosial itu nggak cukup buat saya. Nggak cukup ya. Oke, berarti memang banyak sebenarnya perbedaan-perbedaan yang ditemukan gitu ya, Mbak ya, Betul, ketika ingin menikah itu gitu ya. betul. Oke, oke. Selanjutnya nih Mbak, apakah menikah di India ini, misalnya, apakah Mbak ini menyarankan gitu untuk menikah dengan orang di luar negeri gitu ya? Maksudnya dengan pria India gitu ya? Apakah Mbak lebih cenderung sudah menikah dengan warga negara Indonesia sajalah, atau seperti apa? Ketika menemui perempuan Indonesia nih ya, benar-benar sudah kebelet gitu ya, ingin menikah dengan pria India gitu. Kalau saya sih lebih baik apa ya? Lebih, eh, mungkin karena ini ya, karena pengalaman saya bahwa harus lebih lebih teliti lagi lah Mas. Lebih Lebih teliti lagi. teliti, lebih apa ya, lebih bisa mengenal satu sama lain, karena gini, awalnya sih baik-baik aja, dari setiap rumah tangga baik-baik aja, tapi kalau kamu tidak mengenal pihak, karena ini terkait warga negara India, kamu harus mengenal tradisi mereka, tradisi keluarganya gitu sih Mas. Oke. Mbak, kalau mengurus dokumen-dokumennya itu sesulit apa sih Mbak? Dalam pernikahan ini kan nikah dulu di Indonesia ya, apa biasanya Ya. dokumen wajibnya itu? Kalau dokumen wajibnya sih bersertifikat ya, akte kelahiran, jelas itu Oke, yang harus ada. Dan akte kelahiran di stamp di metre di kedutaan, juga kedutaan Jakarta, konsulat Jakarta itu harus, kemudian uh, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu sudah oke, pasti. Kemudian paspor, ya surat surat akte pernikahan juga, karena kamu sudah menikah di Indonesia ya. Jadi semua kayak akte pernikahan, kemudian akte kelahiran, semuanya harus distempel di pihak kedutaan. oke. Jadi saya pikir capek juga Mbak ya kayaknya. Belum lagi Ya, terbang ke India, belum lagi ya, betul. uang ya. Yes. Kayaknya juga uang juga di situ penting ya untuk Betul. dipertimbangkan ya. Iya, itu dia. Oke, ini berarti semoga saja menjadi perhatian perempuan Indonesia ya, bahwasannya cinta saja nggak cukup. Di situ perlu ada Betul. pengorbanan, ada tenaga yang harus dicurahkan, pikiran, bahkan uang Iya, gitu ya. iya. Mbak, kalau boleh saya tahu nih Mbak ya, di Indonesia kan perempuan itu kan bisa dikatakan aktivitasnya itu bisa dikatakan bebas ya. Di Indonesia kan kalau kita lihat jualan ada ibu-ibu, mbak-mbak, kalau mau keluar rumah mungkin juga enak gitu ya. Jadi kalau nanti menjadi istri dari suami warga negara India itu bagaimana posisinya ya? Uh, Kalau Aktif. saya sih aktivitasnya, mereka suka perempuan perempuan di rumah gitu, menjadi ibu rumah tangga yang masak, yang melayani kebutuhan di rumah lah gitu. Oke. Seperti itu. Karena ya, kan seperti itu sih Mas. Melayani Apakah suami, itu Mbak? Mm-mm. Ya, mohon maaf melayani silakan. melayani suami. Pokoknya semua tugas rumah itu, uh, kamu harus melayani di rumah lah. Mereka sukanya ibu rumah tangga begitu.
Oke, jadi Mbak, apakah itu termasuk dari culture shock juga? Mbak mungkin nggak bisa keluar rumah, Mbak mungkin nggak bisa ke pasar ataupun jalan-jalan ataupun mau kemana-mana ketemu teman. Iya, betul. Itu juga termasuk culture shock bagi saya. Begitu. Wah, oke, oke. Iya, jadi memang benar-benar dedikasi gitu ya Iya, kepada suami dan juga keluarga betul. besarnya itu harus Betul. menjadi perhatian juga bagi perempuan Indonesia ya. Iya. Oke, oke. Wah, ini benar-benar menjadi pesan yang luar biasa ya. Oke, Mbak, ini mungkin terakhir ini. Kira-kira Mbak sudah menjalani ya, nih pernikahan 10 tahun ya, kurang lebih ya. Dalam perjalanan ini, apa sih pesan yang bisa Mbak berikan gitu ya sebagai orang yang sudah menikah ya, berkeluarga, punya anak gitu ya kepada perempuan Indonesia yang memiliki rencana seperti Mbak ini? Pesan saya bahwa eh, dirimu akan menikah dengan warga negara India, bersiaplah dalam arti mental, secara fisik, secara psikologi, secara semuanya kamu harus bisa memberikan pada suami. Jadi siaplah kalau mereka ingin kamu menjadi ibu rumah tangga, begitu. Yang kedua bahwa siaplah untuk 2 tahun atau 3 tahun sekali itu pulang ke Indonesia, seperti jadi untuk karena begitu tiket pun sangat mahal ya kalau bilang ya kita tidak sebebas dulu gitu dan istilahnya ya benar-benar harus mendedikasikan semuanya buat keluarga suami apapun itu. Ya. Mbak, mohon maaf ini, waktu itu datang ke India itu makanannya kayak gimana Mbak? Cocok nggak? Nggak cocok mas, bener nggak cocok. Kita yang biasa makan nasi, kemudian ada aduh pagi-pagi ada chapati gitu ya. Kemudian dan taste-nya pasti berbeda. Taste-nya masakannya pasti berbeda. Itu pun saya mengalami banyak hal, tapi akhirnya saya berusaha untuk beradaptasi nih. Dan akhirnya ide saya karena saya tinggal di kota yang istilahnya apa ya berbeda ya dengan nggak seperti di Mumbai, nggak seperti di Delhi gitu ya. Jadi Oke. saya di Goa itu saya makan chapati, tapi karena saya akhirnya pingin yang manis ya, akhirnya saya beli es krim tuh mas, saya beli es krim, saya makan tuh chapati sama es krim. Itu aneh loh Mbak. Ya, karena Kita saya makannya nggak pakai sabji loh biasanya. saya nggak tahu saya harus makan gimana lagi kan. Satu perbedaan apa ya rasa kemudian akhirnya pada saat itu saya tidak bisa bahasa Hindi dalam arti bahwa sampai sekarang pun saya masih belum bisa menerima istilahnya menangkap dengan baik tapi saya mengerti bahasa mereka. Oke, oke. Jadi saya yang apa ya yang harus saya makan masih seperti itu. Jadi adanya waktu itu di toko tuh es krim, saya beli es krim tuh 5 liter. Jadi tiap hari itu makan chapati sama es krim, Mas. Itu buat sarapan atau buat makan siang, makan malam tuh Mbak? Itu buat makan ya karena saya nggak cocok ya sama kari ya waktu dulu ya. Dulu nggak cocok sama kari. Karena itu ya tiap hari saya ingat Ya saya beli Allah. es krim sama apa tuh ya? Nutella coklat. Ya, Ya, nontonnya cuma coklat. iya, cuma itu aja saya makan tiap hari. Jadi sampai akhirnya sampai kapan saya harus makan ini? Tapi ya akhirnya saya berusaha untuk belajar masak. Saya berusaha untuk Luar apa biasa. ya? Belajar masakan India, bikin chapati, bikin dal, bikin sabji. Betul, saya belajar mas. Akhirnya Luar biasa. saya belajar ya, ya akhirnya terbiasalah sekarang. Akhirnya terbiasa makan sekarang ya. Oh, oke. Budaya budaya Goa makan nasi nggak ada atau cuman pada saat makan malam atau makan siang? Mereka budaya di Goa itu makan nasi itu siang hari, siang hari. Oh, oke. Pagi itu mereka kadang roti ya, roti yang keras itu mas. Iya. Oh. Rotinya keras banget ya. Terus sama apa ya, ya apa ya namanya kayak kari ya, kari biasanya mereka fish curry. Fish Oke, curry. fish curry karena Biasanya memang kan daerah ini ya, iya laut daerah gitu. laut, iya daerah laut Oke. fish curry. Oke, oke.
Oke Mbak, berarti dari sini saya belajar betapa seorang perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara India itu benar-benar harus jiwa raga menyesuaikan, beradaptasi, belajar, ya, berkorban gitu ya. Yang mana mungkin kehidupannya ini 180 derajat berbeda dengan di Indonesia gitu, apa yang dia rasakan. Betul Mas, seperti itu. Jadi yang awalnya di Indonesia kayak yang mau kemana-mana kayak kamu bebas, tapi begitu kamu sampai di India kayak kamu kayak di penjara, bahwa seorang perempuan kamu tidak bisa sebebas seperti di Indonesia, seperti itu. Oke, jadi keluar pun minta izin biasanya Mbak ya? Iya betul, betul, kita harus minta izin. Kamu mau kemana, meskipun tuh toko tuh ada di depan rumah tuh ya, saya harus ke toko. Jadi seperti itulah Mas. Oke. Mbak, ini benar nggak sih Mbak? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah India itu aman sebenarnya buat perempuan? Khususnya nih Mbak di Goa gitu. Kalau dibilang sih aman nggak aman ya. Yang penting jangan sampai keluar sampai jam 11 malam ya. Jangan sampai keluar jam 11 malam begitu. Ya, kalau mama untuk aktivitas sih masih saat ini yang saya alami, saya masih aman sih Mas, gitu. Aman ya, selama jamnya itu jangan sampai kemalaman juga gitu ya. Iya, jangan sampai kemalaman gitu. Sendirian berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya keluar gitu ya? Iya, nggak apa-apa sih Mas. Pokoknya jangan sampai lebih dari jam malam lah, kayak jam 9 ke atas atau jam 10 ke atas gitu lah. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dian sudah berbagi bagaimana pengalamannya ya menjalani hidup. Ya, semoga pesan ini bermanfaat bagi para perempuan Indonesia, mengedukasi mereka agar mereka tuh benar-benar mempertimbangkan, mempersiapkan diri gitu ya, jiwa raga ketika ingin menikah dengan pria India. Sekali lagi, terima kasih ya Mbak Dian. Ya, sama-sama Mas Agus. Sehat selalu ya, semoga semuanya lancar. Oh ya, ini ngomong-ngomong, kapan terakhir ke Indonesia? Atau pulangnya berapa kali sudah dalam 10 tahun pernikahan? Terakhir saya pulang ke Indonesia 2016. 2016. Maksudnya dalam 10 tahun pernikahan baru sekali gitu atau gimana? 10 tahun pernikahan, iya. 2016 saya pulang ke Indonesia. Oke. Sebelumnya saya pulang pada saat anak saya usia 1 minggu, saya ke Indonesia, kembali ke Indonesia, saya berada di Indonesia, kemudian balik lagi ke India begitu. Dan kemudian 2016 saya balik lagi ke Indonesia. Oke, iya. Pasti senang banget ya pada saat pulang ke Indonesia. Saya tidak bisa ngebayangin. Bener, ada makanan nasi, ada mie ayam. Wah, itu rasanya saya sangat kangen. Oke. Baik Mbak, semoga nanti ada kesempatan ya. Saya pikir ini udah 5 tahun belum ke Indonesia, mungkin kurang lebih ya. Semoga nanti ada jalan diberikan pulang ke Indonesia. Kita doakan semuanya Merda, semoga Mbak Dian beliau diberikan kesehatan ya, rezekinya lancar dan pokoknya diberikan segala kebaikan lah apa yang beliau harapkan. Baik Merdos, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan saya mohon maaf ya atas segala kesalahan. Bahut syukriya, terima kasih. Firmilengge, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Muhammad Agus Sofiah langsung dari kota New Delhi, India. Dadah Merdos sekalian.